Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta, Minggu 16 Juli 2023. Marilah kita mengawali perjumpaan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Kami akan menerima sabdamu, kami mohon berkat-Mu supaya sabdamu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini meneguhkan iman kita bahwa Allah sungguh sangat mencintai umat-Nya. Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia untuk menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Untuk memperoleh keselamatan atau memperoleh hidup, manusia harus bersatu dengan Allah dengan menerima firman-Nya. Firman dalam bacaan hari ini digambarkan sebagai benih yang ditabur, dan hati manusia digambarkan sebagai tanah. Adalah manusia yang sombong, sudah merasa suci, sudah merasa berbuat baik. Yang dikuasai oleh iblis adalah gambaran orang yang menolak untuk menerima kasih Allah. Ia tidak membutuhkan pertolongan Allah dalam hidupnya. Dalam bacaan digambarkan sebagai benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh burung. Adalah manusia yang menerima firman-Nya melalui kuasa pembaptisan, tetapi hidupnya tidak dihidupi dengan berdoa dan menerima sabda Tuhan. Tidak memakan dagingnya dan meminum darahnya dalam Ekaristi, sehingga hidupnya menjadi kering dan akhirnya meninggalkan firman. Itu adalah gambaran benih yang jatuh di tanah berbatu. Adalah manusia yang menerima firman-Nya melalui kuasa pembaptisan, tetapi hidupnya tidak dipersembahkan seutuhnya demi kemuliaan Tuhan.
perbuatan kasihnya untuk kepentingan diri sendiri, kehormatan diri, dan tidak hidup dalam pertobatan. Sehingga manusia tersebut menjadi tak berdaya ketika himpitan baik berupa percobaan atau tawaran kenikmatan dunia mengikatnya, sehingga lebih memilih meninggalkan firman untuk kenikmatan kedagingan. Adalah gambaran benih yang jatuh ke tengah semak berduri. Adalah manusia yang menerima rahmat baptisan, menghidupinya dengan doa, memakan dagingnya dan meminum darahnya dalam ekaristi, berbuah kasih dengan menjadi tangan-tangan Tuhan bagi sarana kasih-Nya melalui sapaan yang penuh kasih bagi semua orang. Berbagi rezeki, mau mengampuni dan mendoakan orang yang sudah menyakiti, serta hidup di dalam pertobatan melalui berpuasa dan menerima sakramen tobat adalah gambaran benih yang jatuh di tanah yang subur dan berbuah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu membuka hati kita untuk terang Roh Kudus, supaya menuntun hidup kita untuk selalu bersama dengan Kristus. Hidup yang berbuah kasih dan hidup yang penuh kekudusan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.